Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la amur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita dapat berlangsung mengadakan belajar secara daring ataupun online, yang mana mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan tidak mengurangi ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini, khususnya kelas 8, kita akan membahas tentang mad, yaitu ada di LKS halaman ketiga. Silahkan dibuka LKS-nya sama-sama, tentang mad arid lis sukun, mad iwad, dan madlin. Materi pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 MTS Nurul Ajhar tahun pelajaran 2020-2021 semester 1 oleh guru mata pelajaran Al-Quran Hadis Fikri Fauzi SPD. Namun sebelum kita beranjak kepada materi lebih jauh, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu pada slide yang berikutnya. Alangkah lebih baiknya kita akan terlebih dahulu membahas tentang pengertian hukum mad. Yang pertama, pengertian hukum mad. Mad itu menurut bahasa artinya tambahan atau melebihkan. Sedangkan menurut terminologi ataupun istilah ilmu tajwid, mad adalah memanjangkan bunyi huruf bacaan karena di dalamnya terdapat salah satu huruf mad. Jadi memanjangkan karena di dalamnya ada salah satu huruf mad. Dapatkah dikatakan bahwa hukum mad adalah hukum yang mengatur panjang bacaan di dalam Al-Quran? Ada berapakah huruf mad tersebut? Huruf mad ada 3, yaitu alif, waw, dan juga ya. Penggunaan huruf mad dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, huruf alif untuk memanjangkan bacaan huruf yang berharakat fathah. Contoh, mala, qola, ja'a. Nah, itu alif. Atau secara sederhananya, alif itu berpasangan dengan fathah. Yang kedua, huruf waw. Huruf waw ini untuk memanjangkan bacaan huruf yang berharokat domah. Contoh, Musa, yuladu, yakunu. Atau secara sederhananya adalah waw berpasangan dengan domah. Yang ketiga, huruf ya untuk memanjangkan bacaan huruf yang berharakat kasrah. Contoh, fihi, qadirun, alimun. Secara sederhananya, huruf ya ini berpasangan dengan kasrah. Adapun pembagian mad dan cabang mad. Pertama, hukum mad terdiri dari 2 cabang, yaitu mad tobi'i atau yang sering kita sebut dengan mad asli, dan yang kedua adalah mad far'i atau cabang. Nah, mad far'i tersebut itu terbagi menjadi 11 cabang. Pertama, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, mad arid lis sukun, mad badal, mad tamkin, madlin atau mad layyin, mad lazim kilmi mustaqal, mad lazim kilmi mukhaffaf, mad iwad, mad lazim harfi mustaqal, mad lazim harfi mukhaffaf. Namun yang menjadi pembahasan kita di kelas 8 Madrasah Sanawiyah Nurul Ajhar di bab pertama, yang pertama adalah tentang mad arid lis sukun, kemudian mad layyin, kemudian mad iwad.
Namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang mad iwad, mad arid sukun maupun mad layin, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu dasar dari mad, yaitu mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i ini merupakan salah satu cabang dari hukum mad. Mad tabi'i tadi di awal kita telah jelaskan adalah mad yang sewajarnya, biasa atau alami, yaitu tidak dikurangi atau tidak dilebihkan. Dibaca panjang satu alif atau satu alif itu adalah 2 harokat. Nah, di dalam ilmu tajwid, mad tabi'i sering disebut juga dengan mad asli. Artinya, asal muasal atau asal mula kejadian itu mad asli, dan merupakan kunci dasar dalam mempelajari hukum-hukum mad far'i. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum kita memahami mad iwad, mad arid sukun, kemudian mad layin juga di bab pertama, kita memahami terlebih dahulu apa itu mad tabi'i. Mad tabi'i itu bisa berlaku apabila huruf yang berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Alangkah lebih sederhananya, apabila ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Nah, itu disebut dengan mad tabi'i. Adapun yang kedua, berlaku hukum mad tabi'i apabila ada huruf berharokat kasroh bertemu huruf ya sukun. Dan yang ketiga, huruf berharokat domah bertemu dengan wawu sukun. Maka huruf-huruf tersebut dibaca panjang 2 harokat. Berikut adalah contoh mad tabi'i atau mad asli alif. Di sini kita bisa lihat ada huruf qaf, dibaca panjang 2 harokat karena ada huruf qaf dan alif. Ada alif, sebelum huruf alif ada huruf yang berharokat fathah, yaitu pada huruf qaf. Ko. Nah, ini disebut mad tabi'i. Kemudian yang kedua, fa. Kemudian yang ketiga, ka, da, za, ro, za, wa. Nah, itu disebut dengan mad tabi'i atau mad asli alif. Berikut contoh mad tabi'i yang kedua adalah mad tabi'i atau mad asli ya. Kita bisa lihat di sana ada huruf ya mati dan di sampingnya ada harakat kasroh. Contoh huruf bi. Nah, di situ ada ya mati, namun sebelum ya mati ada huruf ba yang berharokatkan kasroh. Ini pertanda bahwasannya ya adalah berpasangan dengan huruf yang berharokat kasroh. Contoh kedua, li. Contoh ketiga, mi atau di, zi, ri, zi, wi. Nah, itu adalah contoh mad tabi'i atau mad asli ya. Adapun contoh mad tabi'i atau mad asli wawu. Di sini ada huruf wawu mati, namun di sampingnya atau sebelum huruf wawu mati ada huruf atau ada berharakat domah. Contoh su. Nah, di situ ada wawu mati, sebelumnya ada huruf sa yang berharakatkan domah menjadi su. Kemudian ju, kemudian buyuta, du, zu, ru, zu. Nah, itu dia. Sebagai bahan evaluasi tentang mad tabi'i dan mengukur seberapa kemampuan kita pada pertemuan kali ini, namun tentang mad tabi'i, jauhlah pertanyaan di bawah ini. 1. Mad tabi'i sering disebut juga dengan mad titik-titik. 2. Mad far'i terbagi menjadi titik-titik cabang. 3. Huruf mad tabi'i yaitu titik-titik. 4. Panjang bacaan mad tabi'i adalah titik-titik atau titik-titik harokat. 5. Tulislah satu contoh untuk bacaan mad alif, satu contoh bacaan mad ya, dan satu contoh bacaan mad waw. Silakan jawabannya kalian tulis di buku pelajaran Al-Quran Hadis kalian masing-masing, sertakan tanggal, juga hari dan waktu. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, kita beranjak pada pembahasan materi kita di LKS di halaman ke-4, yaitu tentang mad arid lis sukun.
Perlu kita ketahui, mad arid lisukun. Arid artinya barulah, sedangkan lisukun artinya diamalkan. Jadi pengertian mad arid lisukun adalah apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf hijaiyah hidup pada akhir kalimat. Satu kali lagi, mad arid lisukun adalah apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf hijaiyah hidup pada akhir kalimat, maka cara membacanya dipanjangkan terlebih dahulu barulah dimatikan. Atau mad arid lisukun itu bisa terjadi di tengah kalimat maupun di akhir kalimat. Yang penting peristiwanya itu sama. Baik itu di tengah ataupun di akhir, yang penting peristiwanya adalah sama. Yaitu setelah huruf mad ada huruf mati yang tidak asli. Matinya karena berhenti. Di slide ini kita dapat melihat contoh daripada mad arid lisukun. Tentunya anak-anak pasti sudah memahami semua, apalagi ketika kita telah melihat contoh. Lihat di nomor pertama ada potongan ayat yaf'alun. Nah, karena itu diwakafkan, ada huruf mad tabi'i dan di akhir kalimat itu diwakafkan. Yaf'alun. Cara membacanya yaf'alun. Keterangannya ada huruf mad, yaitu huruf madnya adalah wawu, bertemu dengan huruf mati karena wakaf. Nah, itu dia. Yang kedua, ya'malun. Yang ketiga, yashkurun. Yang keempat, tuflihun. Yang kelima, nasta'in. Nah, itu dia contoh daripada mad arid lis. Baik anak-anak, alhamdulillah. Untuk pertemuan pertama kita akhiri sampai di sini dulu, insya Allah. Nanti di pertemuan berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang mad layyin dan juga mad iwad. Kita lanjut materi di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.